Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita tentang pengalaman aneh seseorang saat memandu beberapa orang dalam pendakian gunung. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Dani, makannya sudah matang nih, cuci tangan sana, mama masih mau manggil adikmu. Suara khas itu membangunkan Dani dari duduknya. Ia meninggalkan sepatu gunung yang sedari tadi ia bersihkan. Belum jauh ia beranjak dari duduknya, handphonenya pun berbunyi. Terlihat ada nama Anton, temannya sesama pemandu pendakian, muncul di layar HP-nya. Dan dengan segera ia menjawab telepon itu. Bro, gue butuh bantuan bro. Suara Anton terdengar cemas. Sebentar, kenapa panik begitu? Memangnya bantuan apa? Tanya Dani menyikat tangannya dengan kain. Gue gak bisa mimpin pendakian besok, ada urusan mendadak. Lu bisa gantiin gak? Dani terdiam sesaat. Ia baru saja turun dari pendakian panjang seminggu yang lalu. Tubuhnya masih lelah, tapi tawaran itu sulit ditolak. Anton adalah teman lama yang sering membantunya juga. Siapa kliennya? Tanya Dani berusaha menutupi rasa lelahnya. Dari kalimat itu Dani berharap mendapatkan info yang membuat dirinya sedikit lebih baik. Kelompok pemula, 5 orang. Mereka gak banyak minta ini itu, cuman butuh dipandu sampai ke puncak. Cuma 2-3 hari, gampang lah. Ya udah bro, aman. Kirim aja detailnya seperti apa, seperti biasa. Dani akhirnya setuju, meski perasaannya agak berat. Setelah mendapatkan detailnya, ia menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, seperti pakaian, minuman, dan makanan instan. Dia berencana berangkat pagi-pagi. Ma, Dani makannya di belakang ya, lagi mau siap-siap dulu, ada pendakian mendadak. Tanpa menunggu sahutan dari mamanya, Dani langsung bergegas menuju kamarnya. Keesokan harinya di pos registrasi, Dani bertemu dengan kelompok itu. Mereka terdiri dari 5 orang, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka tampak biasa saja meskipun ada sesuatu yang terasa mengganjal. Salah satu dari mereka, laki-laki bernama Raka, memperkenalkan diri sebagai perwakilan kelompok. Kita memang baru pertama mendaki, jadi tolong sabar ya mas sama kita. Dani tersenyum. Tenang aja, saya paham kok kalau pendaki pemula biasanya butuh waktu buat adaptasi. Namun saat Dani mencoba membangun obrolan santai dengan yang lain, hanya Raka yang aktif menjawab. Teman-temannya hanya tersenyum kecil dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Bahkan saat Dani bertanya soal persiapan mereka, jawaban mereka pendek dan tidak detail, membuat Dani semakin merasa aneh. Namun Dani berusaha menepis perasaannya. Ada yang lupa bawa sesuatu? Jangan ragu untuk bilang ya, kata Dani berusaha memastikan sebelum pendakian dimulai. Kami semua sudah lengkap mas, tenang aja, jawab Raka sambil tersenyum lebar. Dani mengangkat bahu, menganggap kelompok itu mungkin hanya malu-malu. Setelah semuanya siap, mereka pun mulai mendaki. Sejak langkah pertama, Dani merasakan sesuatu yang tidak biasa. Langkah kaki mereka tidak terdengar berat seperti pendaki pemula. Bahkan ketika medan mulai menanjak, mereka berjalan dengan ritme yang sama, seolah-olah sudah terbiasa. Dani sempat berhenti beberapa kali untuk memastikan mereka tidak kelelahan, tapi mereka selalu berkata, kami baik-baik saja.
Di tengah perjalanan, Dani berusaha mencairkan suasana. Biasanya pendaki pemula suka cerita kenapa mereka tertarik mendaki. Lalu, apa motivasi kalian? Raka melirik teman-temannya sebelum menjawab. Kita cuma pengen mencoba sesuatu yang baru. Mungkin ini akan jadi pendakian terakhir kita. Sontak Dani tertegun mendengar jawaban mereka. Meski jawaban itu terdengar biasa saja, tapi nada suaranya membuat Dani merasa tidak nyaman. Nanti kalau kalian tahu rasanya sampai puncak, pasti ingin mendaki terus. Ledek Dani mencoba mencairkan suasana. Tiba-tiba angin dingin bertiup dengan kencang, membawa aroma yang aneh, seperti tanah basah yang lama terkubur. Dani merasakan bulu kuduknya meremang, tapi ia mengabaikannya. Ia mencoba fokus pada tugasnya sebagai pemandu meski perasaan ganjil itu terus menghantuinya. Dani yang berada di barisan paling depan sesekali melihat ke belakang untuk memastikan mereka tidak ketinggalan. Akhirnya setelah beberapa jam mendaki, kelompok itu meminta beristirahat. Mereka duduk melingkar, memandang ke arah lembah yang mulai diselimuti kabut tipis. Dani membuka botol airnya dan menawarkannya kepada mereka. Minum dulu, biar gak dehidrasi. Namun kelima orang itu serempak menggeleng. Kami tidak haus, Mas. Terima kasih. Dani mengernyit. Perjalanan cukup panjang dan tidak mungkin mereka tidak kehausan. Ia mengamati mereka lebih cermat. Wajah mereka pucat tapi tidak terlihat kelelahan. Mata mereka meski tampak kosong sesekali meliriknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kalian yakin gak apa-apa? Tanya Dani sekali lagi. Yakin? Jawab mereka serempak. Saat itu kabut semakin tebal, menyelimuti sekitar mereka. Dani mendongak mencari tanda-tanda matahari, tapi langit tampak kelabu seperti senja. Padahal waktu masih pagi. Hatinya kini mulai diliputi kecurigaan. Ia mengambil peta dari ranselnya dan mencoba mengalihkan perhatian. Kita masih setengah jalan, nanti ada tempat istirahat yang lebih nyaman. Namun sebelum ia sempat menyiapkan kembali peta itu, salah satu perempuan dalam kelompok itu berbisik pelan. Puncaknya indah, Mas, tapi jangan terlalu lama di sana. Dani pun tersentak. Maksudnya apa? Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk menghindari tatapan Dani. Kini angin dingin kembali bertiup, membawa aroma yang lebih menusuk. Dani merasa ada yang mengawasi mereka dari dalam kabut, tapi ia tidak bisa melihat apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam karir sebagai pemandu, ia merasa gelisah tidak berkesudahan. Semoga mereka gak ngerasain apa yang gue rasain. Kacau ini kalau sampai mereka kenapa-napa. Gumam Dani dalam hatinya sesaat setelah bulu kuduknya berdiri. Guys, kalian harus fokus dan jangan melanggar pantangan yang tadi sudah disampaikan di bawah ya. Kalau ada yang rasa ada masalah atau kecapean, langsung bilang, gak usah sungkan. Dani mencoba memberikan arahan kembali kepada mereka. Kabut masih menggantung rendah ketika Dani kembali memimpin kelompok itu untuk melanjutkan pendakian. Hutan di sekeliling mereka tampak sunyi. Hanya sesekali terdengar suara burung yang terdengar seperti jeritan kecil. Biasanya Dani akan mengajak bercanda pendaki pemula untuk mencairkan suasana. Tapi kali ini mulutnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bicara terlalu banyak. Langkah kelompok itu tetap aneh. Mereka mengikuti Dani dengan ritme yang serempak, seperti kelompok pasukan yang sudah berlatih bertahun-tahun. Tak ada percakapan di antara mereka, hanya bunyi langkah kaki dan deru nafas Dani yang terdengar berirama. Jangan-jangan mereka ini mantan paskibraka, gacor banget jalannya. Dani kembali bergumam sendiri. Setelah mendaki hampir 1 jam, Dani menoleh ke belakang untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati jarak mereka ternyata sangat jauh, sekitar 10 meter di belakangnya. Padahal beberapa menit yang lalu mereka hanya berjarak 2-3 langkah darinya. Loh, kalian kenapa melambat? Tanya Dani sambil menunggu mereka mendekat. Raka yang selalu menjadi juru bicara kelompok tersenyum tipis. Kami hanya menikmati perjalanan, Mas. Jangan khawatir, kami masih kuat. Dani pun mengangguk pelan, tapi hatinya merasa tidak tenang. Ia pun memutuskan untuk memperlambat langkahnya agar mereka tetap berada di dekatnya. Namun semakin lama, Dani merasa ada sesuatu yang ganjil.
suara langkah kaki mereka tak lagi terdengar serempak. Kadang ada bunyi langkah berat di belakangnya, tapi saat ia menoleh, mereka semua tampak berjalan biasa dengan ekspresi yang sama datarnya. Dani mencoba membuang pikiran buruk. Ini pasti cuma efek lelah, gumamnya kala itu. Namun semakin jauh mereka mendaki, semakin banyak hal aneh yang ia rasakan. Di satu titik, Dani berhenti untuk menunjukkan pohon besar yang terkenal di jalur itu. Sering dijadikan penanda oleh para pendaki, namun kelompok itu hanya memandang pohon itu tanpa ekspresi. Salah satu perempuan mendekat, menatap pohon dengan tatapan kosong lalu berbisik. Pohon ini pernah menyaksikan banyak yang hilang. Dani terdiam. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Maksudnya, kamu pernah ke sini? Tanya Dani. Enggak mas, dengar cerita saja. Perempuan itu langsung kembali ke barisan teman-temannya. Kalau bisa jangan ngomong hal-hal yang kayak gitu lagi di sini ke depannya. Cerita-cerita yang belum tentu sumbernya, apalagi menyangkut hal-hal mistis, jangan dibawa ke gunung. Mereka hanya mengangguk bersamaan dan melanjutkan perjalanan. Tapi Dani tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman itu. Ia mencoba mencari alasan rasional untuk perilaku mereka. Mungkin mereka hanya gugup karena ini pengalaman pertama. Tapi ada sesuatu yang merasa lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika mereka mencapai area tanah datar untuk beristirahat, Dani memutuskan untuk bertanya lebih jauh. Kalian yakin ini pertama kalinya mendaki? Cara kalian jalan gak seperti pemula? Raka tertawa kecil. Kami hanya mengikuti langkahmu mas, itu saja. Memangnya gak ada yang kesulitan? Gak ada yang ingin berhenti lebih lama? Semua anggota kelompok menggeleng serempak. Lagi-lagi sinkronisasi mereka merasa tidak wajar. Saat Dani berusaha menenangkan pikirannya, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Jejak kaki mereka di tanah basah hanya ada satu di jalur. Dani menoleh ke belakang, memastikan lagi, tapi memang benar. Hanya jejak kakinya sendiri yang terlihat. Enggak mungkin. Gumamnya dalam hati. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka botol air. Kita minum dulu ya, jangan sampai dehidrasi. Namun saat ia menyerahkan botol kepada salah satu anggota kelompok, mereka menolak dengan sopan. Kami gak butuh mas, lanjutkan saja perjalanannya. Dani mulai merasa ini bukan pendakian biasa. Ketika ia menyekap peluh di dahinya, ia melihat sekilas bayangan hitam melintas di antara pohon-pohon. Ia berhenti, mencoba memusatkan pandangannya. Kenapa mas Dani? Tanya Dana dengan suara pelan hampir seperti berbisik. Dani menggeleng mencoba tersenyum. Gak apa-apa, mungkin cuma burung. Tapi ia tahu itu bukan burung. Saat mereka melanjutkan pendakian, Dani mendengar suara berbisik dari dalam hutan. Kata-kata itu tidak jelas, seperti gumaman dalam bahasa yang tidak bisa ia pahami. Namun ketika ia mencoba mendengarkan lebih seksama, suara itu berhenti. Kini kabut datang semakin tebal dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dani merasakan tekanan di dadanya, seperti sedang diawasi. Ia melihat kelompok itu berjalan dengan langkah yang sama. Tidak tergesa-gesa, tidak melambat, tapi ada sesuatu dalam gerakan mereka yang merasa tidak manusiawi. Dani berusaha untuk lebih fokus kepada mereka. Kita harus sampai di tempat istirahat berikutnya sebelum gelap, katanya lebih kepada dirinya sendiri. Benar sih kata Anton, mereka gak minta yang aneh-aneh, tapi Anton lupa bilang kalau yang aneh itu diri mereka sendiri. Dani berkata dalam hatinya sambil terus melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam berjalan, Dani memutuskan untuk berhenti di area yang cukup lapang. Lokasinya strategis, dikelilingi pohon besar yang cukup teduh dengan sedikit celah untuk sinar matahari masuk. Ini adalah tempat favorit para pendaki untuk beristirahat. Kita istirahat di sini ya, kata Dani sambil melepas ranselnya. Ia merasa ada beban berat di punggungnya, bukan karena ransel, melainkan perasaan ganjil yang terus menghantuinya sejak awal perjalanan. Kelompok itu duduk melingkar di atas tanah tanpa banyak berbicara. Raka menatap Dani lalu berkata dengan nada yang tenang. Tempat ini sepertinya sudah lama tidak dikunjungi ya? Dani mengernyit kembali. Sebulan terakhir lumayan ramai kok, jalur ini cukup populer.
Namun ia sendiri merasa jawaban itu tidak meyakinkan. Tempat itu memang terasa berbeda hari ini. Sunyi, bahkan terlalu sunyi. Tak ada suara burung atau hewan kecil lainnya. Bahkan angin pun terasa enggan bergerak. Dani mencoba membuka botol air besarnya. "Oke, minum dulu, jangan sampai dehidrasi." Ia mengedarkan botol itu ke arah mereka, tapi lagi-lagi tak ada satupun dari mereka yang menerimanya. "Kami tidak haus, Mas," jawab salah satu perempuan dengan tersenyum yang sama persis sebelumnya, dingin dan tanpa emosi. Kini Dani mulai kesal. "Pendakian ini panjang, kalian itu harus minum, kalau tidak kalian bisa pingsan di jalan." Namun Raka hanya tersenyum tipis. "Kami baik-baik saja, Mas, gak perlu khawatir." Dani mendengus, mencoba menahan kekesalan. Ia meminum airnya sendiri, membasahi tenggorokannya yang kering. Saat itu ia menyadari sesuatu yang aneh. Dari sudut matanya, ia melihat salah satu dari mereka menatapnya dengan intens. Dani berpaling dan pandangan mereka bertemu. Tatapan itu kosong seperti mata boneka. Namun di balik kekosongan itu, Dani merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka kotak bekalnya. "Kalau kalian gak mau minum, mungkin mau makan dulu." Dani pun mengeluarkan beberapa bungkus roti dan menawarkan kepada mereka. Namun lagi-lagi mereka menolak. "Kami tidak lapar," jawab mereka serempak hampir seperti paduan suara. Dani mulai merasa ada yang sangat salah. Siapapun yang pernah mendaki gunung tahu bahwa makanan dan minuman adalah hal penting untuk menjaga stamina. Tapi kelompok ini, mereka seolah-olah tidak membutuhkan apa-apa. Saat ia mencoba memahami perilaku aneh mereka, Dani mendengar suara samar, seperti bisikan halus yang datang dari arah hutan. Ia mendongak mencari sumber suara itu tapi tidak melihat apa-apa. "Mas Dani?" Panggil Raka tiba-tiba membuat Dani terkejut. "Kita lanjutkan perjalanan saja, Mas. Tempat ini tidak nyaman untuk istirahat." "Memangnya kenapa nggak nyaman? Tempat ini bagus kok." Raka hanya tersenyum kecil. "Ada yang tidak suka kita di sini." Dani merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. "Sebenarnya apa sih maksudmu?" tanya Dani dengan nada lebih tajam. Raka tidak menjawab dan anggota kelompok lainnya hanya menunduk, seperti tidak ingin terlibat di dalam percakapan itu. Dani memutuskan untuk bangkit. "Baik, kalau kalian merasa lebih baik kita lanjut, kita jalan sekarang." Saat ia mengangkat ranselnya, ia mendengar suara tawa kecil. Tawa yang tidak berasal dari kelompoknya. Tawa itu terdengar seperti milik anak kecil, melengking dan menggema di antara pepohonan. Dani berbalik cepat, memeriksa sekeliling tapi tidak ada apa-apa. Raka menatap Dani dengan tenang. "Jangan hiraukan, itu hanya mereka yang ingin bermain." "Bermain? Siapa yang ingin bermain?" tanya Dani dengan tajam. Namun Raka tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke depan diikuti anggota kelompok yang lain meninggalkan Dani yang berdiri terpaku. Dani menarik nafas panjang, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menjalar. Ia pun memutuskan untuk mengikuti mereka meskipun perasaan gelisah kininya semakin kuat. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Dani merasa udara menjadi semakin dingin. Bahkan matahari yang seharusnya bersinar terang kini tertutup oleh kabut tebal. Sepanjang jalan ia merasa seperti diawasi. Tapi setiap kali ia menoleh hanya ada pepohonan yang diam membisu. Ketika ia hampir menyusul kelompok itu, ia melihat ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di salah satu batang pohon besar ada ukiran aneh. Sebuah simbol yang tidak ia kenal tapi terasa seperti peringatan. "Ayo Mas Dani." Suara Raka memanggil dari depan membuat Dani tersentak. Ia melanjutkan langkahnya meskipun hatinya berkata bahwa ia tidak seharusnya melanjutkan perjalanan ini. Langkah mereka semakin jauh menelusuri jalur yang lebih terjal. Hutan kini terasa semakin rapat, menutupi cahaya matahari yang tersisa. Dani memutuskan untuk berada di belakang kelompok mengawasi mereka dengan lebih cermat. Namun sejak mereka meninggalkan area istirahat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kelompok itu yang sebelumnya berjalan dengan lambat kini melaju dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Mereka mendaki seolah-olah tidak merasakan berat ransel, medan yang berat ataupun kelelahan. "Raka,
tunggu sebentar." Dani memanggil mereka mencoba mengejar, namun mereka terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Langkah kaki mereka kini terdengar seperti hentakan serentak yang berat, menggema di antara pepohonan. Dani pun mempercepat langkahnya, tapi semakin ia mencoba mendekati, semakin jauh mereka tampak. "Aduh, apa-apaan ini?" Dani menggumam sambil mengatur nafasnya. Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar di belakang seperti seseorang yang menyeret sesuatu di tanah. Dani membalikkan badannya dengan cepat, namun yang ia lihat hanyalah jalan setapak kosong dengan kabut yang semakin tebal merayap di sekelilingnya. Jantung Dani berdetak lebih cepat. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, namun ia menolak untuk menyerah pada rasa takut. "Ini cuma permainan pikiran, fokus Dani," ucap Dani pada dirinya sendiri. Saat ia kembali menoleh ke depan, sekelompok itu sudah tidak terlihat. Hanya ada jalan setapak yang memanjang ke atas diselimuti oleh bayangan pepohonan yang kini semakin gelap. Dani berlari mencoba mengejar, tapi di tengah langkahnya ia berhenti mendadak. Suara tertawa kecil yang pernah ia dengar sebelumnya kini kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, itu bukanlah suara manusia, melainkan tawa seperti milik Mbak Kuntilanak, namun terasa sedikit berbeda. "Hei, siapa di sana?" teriak Dani dengan suaranya yang menggema. Tawa itu berhenti seketika diganti oleh suara nafas berat, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat dengan Dani. Dani merasakan sesuatu di belakangnya, hawa panas yang membakar tengkuknya. Ia tidak berani berbalik, tapi kemudian suara itu berbicara, pelan dan penuh tekanan. "Kenapa kau di sini?" Dani merasakan kakinya lemas. Ia memutar tubuhnya dengan perlahan, berharap tidak melihat apa-apa. Namun kini di depan matanya berdiri sosok makhluk tinggi, berkulit gelap dengan tubuh yang melengkung aneh. Matanya merah menyala, menatap Dani dengan tatapan dalam dan sangat mengerikan. Makhluk itu tersenyum menampilkan deretan gigi yang tajam. "Kembali sebelum terlambat," katanya sambil menunjuk ke arah bawah jalur pendakian. Namun sebelum Dani bisa bergerak atau berkata apa-apa, makhluk itu lenyap menyisakan bau busuk yang sangat menyengat. Dani jatuh terduduk, nafasnya tersengal. Ia berusaha menenangkan diri, tapi pikirannya kacau. "Apa yang barusan aku lihat ini? Ini semua gak masuk akal." Ia memutuskan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Meskipun lututnya gemetar, namun jalur yang tadi lurus kini terasa berubah. Pepohonan seolah semakin rapat dan jalan setapak yang seharusnya menanjak kini melingkar seperti labirin. Dani terus berjalan hingga akhirnya ia melihat cahaya kecil di kejauhan. "Mungkin itu kelompokku ya," pikirnya meskipun ia tidak yakin. Ketika ia semakin dekat, ia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari sebuah api unggun kecil. Namun di sekitarnya duduk sosok-sosok yang sangat menyerupai kelompok pendakiannya, tapi mereka tidak bergerak. Dani kemudian mendekatinya dengan sangat hati-hati. "Raka, ini aku, Dani." Sosok itu tetap diam. Wajah mereka tidak terlihat karena tertutup bayangan. Ketika Dani mencoba menyentuh bahu salah satu dari mereka, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya bukanlah wajah manusia. Matanya kosong, bibirnya robek hingga ke pipi dan kulitnya tampak membusuk. Dani terhuyung mundur dan jatuh ke tanah. Kelima sosok itu kini menatapnya serempak. Senyum mereka semakin melebar hingga tampak tidak manusiawi. Salah satu dari mereka yang menyerupai Raka berkata dengan suara yang serak, "Kau seharusnya tidak datang ke sini, Dani. Tempat ini bukan untukmu." Dani berteriak, tapi suaranya hilang di telan kabut. Kelima sosok itu perlahan bangkit berjalan mendekatinya. Langkah mereka menghasilkan suara gemerisik aneh, seperti daun kering yang diinjak. Dani merangkak mundur mencari jalan keluar, tapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Ketika ia hampir putus asa, suara nyaring dari kejauhan tiba-tiba terdengar. "Hei, siapa di sana?" Dani menoleh dan melihat kedua pendaki muncul dari balik kabut, membawa senter yang menerangi sekelilingnya. Ketika ia kembali menatap ke arah sosok-sosok itu, mereka telah lenyap. Api unggun, bayangan, bahkan semuanya. Pendaki itu bergegas mendekatinya. "Mas, kenapa sendirian? Di mana kelompokmu?" Dani hanya bisa terdiam.
Tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu pendakian ini semakin menyeretnya ke dalam sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang lebih gelap dari sekedar kelelahan atau ketakutan biasa. Kejadian di sore itu, Dani memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama dua pendaki yang menolongnya. Namun tidak butuh waktu lama sebelum kelompok yang dipimpinnya muncul kembali. Mereka berdiri diam di tengah jalur pendakian seolah tidak pernah menghilang. "Kami menunggu Mas Dani," ujar Raka sambil tersenyum tipis seolah tidak terjadi sesuatu. Dani terdiam. Ia ingin bertanya dan ingin memarahi mereka karena telah menghilang meninggalkannya. Tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. Akhirnya ia mengangguk dan melanjutkan perjalanan bersama mereka hingga sampai di area yang sering dipilih untuk membangun tenda. Malam itu Dani sibuk menyiapkan tenda. Kelompoknya membantu, tetapi cara mereka bergerak terasa tidak wajar. Setiap gerakan mereka terlalu halus, terlalu sempurna seperti boneka yang dikendalikan oleh benang tidak kasat mata. "Mas Dani?" Suara salah satu perempuan terdengar tiba-tiba dari belakangnya. "Kami akan memasak malam ini. Anda bisa istirahat." Dani pun mengangguk. Meski ia merasa sesuatu tidak beres, ia duduk di atas matras mengatur nafasnya yang terasa berat. Kabut semakin tebal dan suara-suara alam seperti menghilang sepenuhnya. Ketika aroma masakan mulai tercium, Dani menyadari bahwa masakan mereka tampak terlalu mewah untuk pendakian biasa. Ada aroma rempah-rempah yang tajam, daging yang tampak segar, dan kuah yang menggelak sempurna. "Kalian bawa ini semua ke atas?" tanya Dani setengah bercanda untuk mencairkan suasana. Raka menoleh dan kembali tersenyum misterius. "Tentu saja, Mas." Namun ketika Dani mengambil satu porsi untuk dirinya sendiri, ia memperlihatkan sesuatu yang aneh. Tidak satupun dari kelompok itu menyentuh makanan yang mereka buat sendiri. Mereka hanya duduk di sekeliling api unggun, memandangi Dani dengan tatapan yang kosong. "Kalian gak makan?" Dani bertanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. Salah satu perempuan menjawab tanpa emosi. "Kami sudah kenyang, Mas. Silakan habiskan." Dani mencoba mengabaikan keganjilan itu dan mulai makan. Namun setiap suapan terasa berat di mulutnya. Ada sesuatu yang salah dengan makanan itu. Mungkin bukan karena rasanya, tetapi karena suasana aneh yang menyelimuti malam itu. Saat malam semakin larut, Dani pun memutuskan untuk beristirahat di tendanya. Namun ketika ia hendak memejamkan mata, suara langkah kaki terdengar di luar. Bukan suara biasa, tetapi suara yang berat dan berirama, seperti seseorang yang sedang menyeret sesuatu. Dani mengintip melalui celah tenda berharap itu hanyalah salah satu anggota kelompoknya. Namun apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di tengah kabut berdiri sosok makhluk tinggi dengan tubuh kurus yang melengkung tidak wajar. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah tenda Dani. Makhluk itu membawa sesuatu, sebuah kantung besar berwarna hitam yang menyeret tanah, meninggalkan jejak gelap di belakangnya. Makhluk itu berhenti sejenak, kemudian tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang panjang dan tajam. Senyumannya begitu lebar hampir membelah wajahnya. Dani menahan nafas, berharap makhluk itu tidak menyadari kehadirannya. Namun tepat saat ia berpikir untuk menutup celah tenda, makhluk itu berbicara dengan suara yang berat dan bergema. "Kau seharusnya tidak ada di sini." Dani tersentak mundur, menjatuhkan tubuhnya ke lantai tenda. Suara langkah kaki itu semakin mendekat seperti mengitari tendanya. Dani mencoba meraih pisaunya tetapi tangannya gemetar, hampir tidak bisa menggenggam apapun. Tiba-tiba suara itu berhenti. Dani memutuskan untuk mengintip lagi, tapi kali ini tak ada apa-apa di luar, hanya kabut tebal yang menyelimuti area perkemahan. Namun ketika ia kembali duduk di dalam tendanya, ia mendengar suara lain. Suara bisikan yang datangnya dari segala arah. Bisikan itu terdengar seperti suara kelompoknya, tapi kata-katanya tidak jelas. Hanya seperti gumaman samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dani keluar dari tenda dengan keberanian yang tersisa, berharap menemukan kelompoknya yang masih di sekitar api unggun. Namun yang ia temukan hanyalah api yang hampir padam dan dua tenda yang kosong. "Raka, hei, kalian kemana?" Dani memanggil, suaranya menggema di antara pepohonan. Namun tidak ada jawaban, hanya suara angin yang tiba-tiba berhembus dengan kencang,
membuat api unggun mati sepenuhnya. Di dalam kegelapan itu, Dani merasakan sesuatu mendekat, seperti bukan manusia tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengancam. Tepat saat ia merasa sesuatu menyentuh bahunya, ia berbalik dengan cepat, hanya untuk melihat kabut yang bergerak seperti sedang menari di sekelilingnya. Dari kejauhan terdengar suara melengking seperti suara anak kecil yang sedang bermain, tapi kali ini terdengar seperti ejekan. Dani kemudian berlari kembali ke tendanya, menutup rapat pintu dan memegang erat pisaunya. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan, dan ia hanya bisa berharap pagi segera datang. Namun jauh di lubuk hatinya Dani tahu, sepertinya akhir dari semua ini masih panjang. Dani terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Malam masih pekat dan hanya desiran angin tipis yang terdengar di sekeliling tenda. Ia kemudian menyalakan senter kecilnya berharap menemukan sedikit ketenangan. Tapi jantungnya segera berdegup dengan kencang ketika ia menyadari sesuatu. Saat ini tenda-tenda kelompok yang sebelumnya berdiri di sekitar api unggun telah menghilang. Dani bergegas keluar. Kabut yang tebal dan dingin masih menyelimuti area perkemahan. Api unggun sudah benar-benar padam, meninggalkan abu dingin yang seolah tidak pernah menyala. Tak ada tanda-tanda kelompok yang dipimpinnya. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, hanya udara dingin yang menusuk malam itu. "Raka, hei, kalian di mana?" Dani memanggil tapi suaranya menggema di tengah kegelapan. Ia menggenggam pisaunya erat-erat, merasa perlu berjaga-jaga. Dani memutuskan untuk mencari mereka. Ia berjalan perlahan di sepanjang jalur yang mereka lewati sebelumnya. Namun setiap langkah terasa salah. Jalur yang biasanya jelas kini tampak berubah. Pepohonan menjadi lebih rapat dan ranting-ranting yang tajam seperti sengaja menghalangi jalannya. Di tengah pencariannya, Dani mendengar suara samar. Itu seperti bisikan, pelan dan menyeramkan. Bisikan itu memanggil namanya. "Dani." Dani berhenti karena jantungnya berdetak dengan kencang. "Raka, itu kamu?" Namun tak ada jawaban, hanya ada bisikan yang semakin mendekat dan berulang kali menyebut namanya. Dengan senter Dani mencoba mencari sumber suara itu. Dan tiba-tiba dari dalam kabut muncul sosok bayangan. "Mas Dani?" Itu adalah Raka. Ia berdiri dengan tenang, tubuhnya samar tertutup kabut. Namun ada yang salah dengan dirinya. Wajahnya terlihat lebih pucat, matanya tampak kosong, dan senyumnya terlalu lebar, hampir seperti tergores di wajahnya. "Raka, yang lain mana?" Dani mendekat mencoba memberanikan diri tapi langkahnya terhenti. Di belakang Raka ada sesuatu yang mengintai. Sesosok makhluk besar yang dengan tubuh hitam legam dan matanya yang merah menyala. Makhluk itu bergerak perlahan mengitari Raka seperti predator yang mengawasi mangsanya. "Mas Dani, ayo ikut kami," ajak Raka. Suaranya terdengar datar, hampir seperti suara robot. Dani mundur selangkah menelan ludah. Ikut kemana? Apa yang terjadi?" Raka mengulurkan tangannya, tetapi saat ia melangkah ke depan, tubuhnya perlahan berubah. Kulitnya mengelupas. Matanya membesar hingga hanya menyisakan rongga hitam dan bibir yang tersenyum itu menganga lebar tanpa suara. Dani berbalik dan berlari sekuat tenaga, tanpa peduli ke arah mana ia pergi. Namun jalur pendakian yang dia hafal kini berubah menjadi labirin yang menyesatkan. Setiap pohon tampak serupa dan suara langkah kakinya sendiri terasa seperti gema yang mengejarnya. Tiba-tiba Dani tersandung sesuatu dan jatuh ke tanah. Saat ia menoleh, ia melihat sebuah tangan pucat mencengkram pergelangan kakinya. Tangan itu muncul dari dalam tanah, dengan kuku panjang dan kotor. Dani menendang sekuat tenaga dan berhasil melepaskan diri. Ia kemudian bangkit dan melanjutkan pelariannya. Setelah beberapa saat, ia berada di sebuah area terbuka yang sempit. Di tengahnya ada pohon yang tua besar dengan akar-akar yang menjalar keluar tanah. Di salah satu cabangnya tergantung sebuah benda yang membuat darahnya membeku. Itu ransel milik salah satu anggotanya bergoyang pelan dengan ditiup angin. Dani mendekat dengan sangat hati-hati, tapi sebelum bisa mencapai pohon itu, suara langkah berat terdengar dari belakang. Ia berbalik dan melihat makhluk itu lagi. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala berdiam diri di antara kabut.
Makhluk itu membuka mulutnya menunjukkan deretan gigi tajam lalu mengeluarkan suara berat yang menggema di udara. "Pergilah, sebelum kau menjadi salah satu dari mereka." Dani terdiam, tubuhnya membeku. Ia tidak tahu apakah harus melawan atau lari. Tetapi tiba-tiba ada suara perempuan dari kejauhan memecah keheningan. "Mas Dani, sini!" Dani menoleh dan melihat salah satu perempuan dari kelompoknya berdiri di kejauhan, melambaikan tangan ke arahnya. Ia tampak normal, wajahnya penuh kekhawatiran. "Cepat, sebelum dia menangkapmu!" teriak perempuan itu lagi. Tanpa berpikir panjang, Dani berlari ke arahnya. Namun ketika ia semakin dekat, perempuan itu perlahan berubah. Rambutnya memanjang, kulitnya mengelupas, dan matanya menjadi hitam pekat. "Tidak ada jalan keluar untukmu, Dani," katanya dengan suara yang menggema lalu menghilang menjadi kabut. Dani jatuh terduduk, nafasnya memburu. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ia benar-benar sendirian di gunung ini, dikelilingi oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami, sesuatu yang bermain-main dengan pikirannya. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Dani akhirnya kembali ke tendanya, tubuhnya gemetar. Ia hanya bisa duduk dengan pisau di tangannya berharap pagi segera datang. Meskipun ia tidak yakin apakah pagi benar-benar akan membawa keselamatan. Esokan harinya ketika Dani membuka matanya, matahari pagi telah menembus kabut, menerangi area perkemahan. Udara dingin terasa sangat menusuk, tapi suasana lebih tenang dari semalam. Namun ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Kelompok yang dipimpinnya tiba-tiba sudah berkumpul kembali di sekitar api unggun yang kini terang menyala. "Mas Dani, ayo sarapan." Raka memanggilnya dengan nada santai, seolah tak terjadi apapun semalam. Dani bangkit perlahan. Tubuhnya masih terasa lemas dan gemetar. Ia menatap mereka satu persatu, mencari tanda-tanda ketidakwajaran. Namun mereka semua tampak normal, terlalu normal bahkan. Tak ada tanda-tanda kelelahan. Tak ada kekhawatiran, hanya ekspresi tenang yang membuat Dani semakin curiga. "Kalian kemana semalam?" Dani bertanya mencoba menekan nada suaranya agar tidak terdengar terlalu panik. "Kami tidak kemana-mana, Mas," jawab salah satu perempuan, Tia, dengan senyum manis. "Kami di sini tidur nyenyak." Dani merasa kepalanya berputar. Ia yakin mereka semua menghilang semalam dan ia tidak sedang bermimpi. Namun sebelum ia mengatakan apapun lagi, salah satu dari mereka menyodorkan secangkir kopi panas. "Minum dulu, Mas, nanti kita lanjut mendaki," ujar Raka. Dani kemudian mengambil cangkir itu dengan tangan gemetar. Aroma kopi tercium kuat, tetapi saat menatap cairan hitam di dalam cangkir, matanya membelalak. Di permukaan kopi itu ia melihat bayangan dirinya dalam versi menyeramkan. Bayangan itu mewujudkan wajahnya dengan mata cekung dengan darah mengalir di bibirnya seperti mayat hidup. Cangkir itu terjatuh di tangannya membuat kopi itu tumpah ke tanah. "Apa-apaan ini?" Dani bergumam dan mundur selangkah. Kelompok itu hanya menatapnya dengan senyum dingin seperti tidak peduli. "Kita harus segera jalan, Mas Dani. Kita nggak punya waktu banyak," ujar Raka sambil berdiri. Dani pun tidak punya pilihan selain mengikuti mereka, mencoba mengatur nafas dan meyakinkan dirinya bahwa ia harus tetap tenang. Namun semakin mereka mendaki, semakin banyak kejanggalan yang ia temui. Jalur pendakian yang biasanya ia kenal dengan baik kini berubah menjadi asing. Pohon-pohon besar tampak lebih gelap. Daun-daunnya seperti layu dan mati. Tak ada suara burung, tak ada hembusan angin. Semua terasa sunyi, bahkan terlalu sunyi. Dani juga mulai menyadari jika kini kelompoknya berjalan lebih cepat daripada kemarin. Kecepatan yang tidak wajar, terlebih untuk pemula. "Hei, pelan sedikit," teriak Dani, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Rasa takut mulai menguasainya. Ia mencoba mengejar tetapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan langkahnya. Tiba-tiba seorang pendaki dari kelompok lain muncul dari arah berlawanan. Pendaki itu tampak kelelahan, tapi begitu melihat Dani, wajahnya berubah menjadi kaget. "Mas, kenapa sendirian? Pendakian di sini nggak boleh tanpa teman," kata pendaki itu. Dani hanya tertegun. "Loh, saya nggak sendiri. Saya sama 5 orang." Pendaki itu mengernyutkan kening. 5 orang?
Tapi dari tadi saya nggak ngeliat apapun, kecuali masnya. Kata-kata itu membuat Dani terdiam, menoleh ke arah belakang berharap melihat kelompoknya, tetapi jalur yang tadi ia lalui kosong. Dani kini mulai panik. Ia mencoba berteriak memanggil nama mereka, tetapi suaranya hanya menggema di antara pepohonan. Pendaki itu menatapnya dengan ekspresi khawatir. "Mas, kalau ada yang aneh jangan lanjut, gunung ini gak bisa ditebak," ujar pendaki itu sebelum melanjutkan perjalanan turun. Namun sebelum Dani bereaksi, suara langkah terdengar di depannya. Ia berbalik dan melihat kelompoknya berdiri di sana. Dia mematung dengan senyum yang terlalu lebar. "Kami menunggumu, Mas Dani." Dani hampir tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya gemetar, tetapi ia memutuskan untuk tetap mengikuti mereka. Mungkin ini semua efek kelelahan gara-gara peristiwa semalam. Namun semakin mereka mendaki, suasana menjadi semakin aneh. Langit yang tadinya cerah perlahan menjadi gelap. Meskipun belum waktunya malam, kabut kini kembali turun, lebih tebal dari sebelumnya, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Di tengah perjalanan, Dani melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Itu bayangan dirinya sendiri berdiri di tengah kabut dan menatap balik ke arahnya dengan mata hitam pekat. Bayangan itu tersenyum kemudian berkata dengan suara yang dingin dan menggema, "Kau tidak akan pernah turun dari sini." Dani mundur tetapi bayangan itu menghilang begitu saja. Saat ia mencoba mengendalikan dirinya, ia mendengar suara Raka memanggilnya dari depan. "Ayo Mas Dani." Dani menyadari ada sesuatu yang salah, tapi ia seperti tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pendakian ini. Singkat cerita, malam pun kini telah tiba. Kabut tebal menutupi segalanya dengan selimut putih yang aneh. Dani duduk di dekat api unggun mencoba merasakan kehangatan dari nyala api yang semakin melemah. Kelompok itu duduk diam di sekeliling api unggun. Tubuh mereka terlihat tenang, namun ada sesuatu yang terasa begitu menyesakkan. Raka dan Tia duduk berdekatan, saling berbisik dengan suara yang tidak bisa didengar oleh Dani. Setiap kali Dani mencoba berbicara, mereka hanya memberikan senyum dingin yang lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Di sekelilingnya suara alam tidak terdengar lagi. Tidak ada angin, tidak ada gemerisik daun. Bahkan suara binatang malam pun seolah menghindari tempat ini. Kabut semakin menebal, menyelimuti area tersebut. Dani tetap mencoba menenangkan diri. "Pagi masih jauh," katanya pada diri sendiri. "Semua ini hanya ilusi, aku hanya kelelahan." Namun semakin ia berpikir seperti itu, semakin jelas bahwa pikirannya sedang dibawa ke tempat yang lebih gelap. "Mas Dani?" Suara itu datang dari belakang, suara Tia. Namun ada ketegangan yang tidak biasa dari dalam suaranya. Dani menoleh dan melihat Tia berdiri di dekat salah satu pohon besar. Matanya kosong seperti sedang menunggu sesuatu. "Ya, ada apa?" Tia pun tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, melihat Dani dengan tatapan yang kosong yang semakin mendalam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Tia mulai bergerak cepat ke arah Dani. Namun gerakannya tidak wajar. Tubuhnya melayang di udara seperti kapas tertiup angin. Dani mundur secepat mungkin, tetapi Tia semakin mendekat. Tiba-tiba wajah Tia berubah. Kulitnya mulai mengelupas, matanya membengkak hingga keluar darah, dan senyumannya semakin lebar, terlalu lebar untuk manusia. "Aduh, apa-apaan ini?" Dani berteriak, takut setengah mati. Namun Tia hanya tersenyum lebar. "Kau sudah sangat dekat, Dani, sangat dekat." Dani terjatuh mundur. Ia merasa punggungnya menyentuh batu besar. Tia semakin dekat dan dalam sekejap wajahnya berubah menjadi potongan-potongan bayangan yang saling melilit. Tanpa peringatan, Dani berdiri dan berlari. Ia berlari ke tengah kabut. Dia tidak tahu harus pergi kemana, namun setiap kali ia menoleh, Tia selalu ada di belakangnya. Semakin dekat, semakin nyata, selalu ada di sana, seperti bayangan yang tak bisa dilepaskan. Dani pun berlari tanpa arah, berlari menembus kabut yang semakin tebal. Suara langkah kaki yang berat terdengar di belakangnya, tapi kali ini bukan hanya Tia. Ada lebih banyak lagi suara langkah kaki yang menghentakkan dengan keras, seperti makhluk-makhluk lain sedang ikut mengejarnya. Dani pun terus berlari hingga akhirnya ia mendapati dirinya terjatuh di sebuah lembah kecil yang sepi. Udara terasa lebih dingin dan kabut di sini sangat pekat.
hampir seperti sesuatu yang menelan segala yang ada di sana. Saat ia berusaha bangkit, ia mendengar suara bisikan yang datang dari segala arah. "Dani, kau tidak akan keluar dari sini." Suara itu menggema ke seluruh lembah. Dani menoleh ke sekeliling dan ia melihat kelompok pendakian yang ia pimpin. Mereka berdiri diam di sana dan tidak bergerak sedikit pun. Matanya terlihat kosong dan tubuh mereka seperti patung yang dibuat dari kabut. "Sebenarnya apa yang kalian inginkan?" tanya Dani sambil berteriak dengan suara yang serak. Raka tersenyum, senyumnya tapi tidak wajar. Senyum yang buat jantung Dani berhenti berdetak. "Kami sudah menunggumu, Dani. Kami telah menunggumu sejak pertama kali kau datang." Dani mundur, namun setiap langkahnya terhalang oleh kabut yang semakin padat. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak bisa ia pahami. Di sekelilingnya suara bisikan semakin keras, semakin menggema. Semuanya seperti makhluk ini berbicara bersamaan. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Dani kembali bertanya. Raka mengangkat tangan dan dalam sekejap tubuh Dani terangkat dari tanah. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditarik ke suatu tempat yang sangat jauh. "Kami hanya ingin kau menjadi bagian dari kami. Kami sudah menunggumu begitu lama untuk menemukanmu, dan kau tidak bisa lari dari takdirmu." Tiba-tiba kabut yang mengelilinginya terbelah dan di tengah kegelapan muncul sebuah cahaya yang terang benderang. Dari dalam cahaya itu sosok-sosok yang lebih besar mulai muncul. Mereka lebih gelap dengan mata yang merah menyala. Mereka mengelilingi Dani seperti predator yang siap menangkap mangsanya. Dani menjerit dengan keras, namun suaranya tertelan oleh suara yang lebih besar, lebih dalam. Sebuah teriakan yang berasal dari dalam bumi. Dunia seolah terbalik dan dalam sekejap semuanya menjadi gelap. Dani terbangun dengan suara deru angin yang menerobos kabut tebal dan disambut oleh rasa kebingungan yang menyelimuti otaknya. Badannya terasa berat, seperti telah melewati perjalanan paling melelahkan. Sebuah mimpi buruk yang berulang. Ketika ia membuka mata, ia tidak berada di lembah yang gelap itu lagi, melainkan di dalam tenda. Sekarang ia berdiri di puncak gunung yang terasa asing. Puncak ini dikelilingi oleh kabut tebal yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dani kebingungan bagaimana caranya bisa kabut terus datang, bahkan hingga ke puncak, dan semua terasa semakin aneh. Di sekitar puncak, kelompok pendaki itu sudah berkumpul seperti patung-patung yang diam tidak bergerak. Tubuh mereka terbungkus kabut yang bergerak sendiri, seolah mereka menjadi pusat dari kabut tersebut. "Mas Dani, ayo, kita sudah sampai." Suara Raka terdengar datar, tanpa emosi, namun cukup untuk mengundang rasa takut yang mendalam di dalam hati Dani. Dani berbalik mencoba melangkah mundur, namun kaki-kakinya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Setiap langkah yang ia coba ambil malah semakin mendekatkan dirinya pada kelompok yang aneh ini. Kabut yang mengelilingi mereka tampak bergerak dengan sendirinya dan membentuk pola-pola yang menakutkan, seperti wajah-wajah yang tidak terlihat dengan jelas. "Apa ini? Apa yang terjadi dengan kalian semua?" Dani berteriak dengan suara yang semakin serak. Raka menatapnya dengan mata kosong dan tiba-tiba tubuhnya mulai melayang sedikit ke atas tanah. "Kami sudah lama menunggumu. Kami ingin membawamu ke tempat yang lebih tinggi dan lebih gelap." Dani mundur, tapi pandangannya seolah terbelenggu oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia tidak bisa berlari, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap mereka dengan mata yang penuh ketakutan. Kabut itu mulai menebal dan tiba-tiba sosok yang lebih besar muncul dari tengah kabut. Sosok itu tinggi, bahkan sangat tinggi. Tubuhnya terbuat dari bayangan hitam pekat. Wajahnya tidak terlihat, tapi Dani bisa merasakan kehadiran makhluk itu. "Oh, siapa?" Dani berteriak dengan suara keras, meskipun tak ada satupun dari kelompoknya yang menjawab. Makhluk itu bergerak perlahan dan ketika membuka mulutnya, suara yang keluar terdengar seperti raungan yang sangat menakutkan. Raungan yang begitu menggema. "Kamu sudah datang untuk kami." Tiba-tiba dari langit ada kilatan cahaya yang sangat terang, namun cahaya itu terasa mematikan, seperti petir yang tidak berbunyi. Cahaya itu menyinari puncak gunung, membuat segala sesuatu di sekitar mereka menjadi putih seketika. Dani merasakan tubuhnya seperti terhisap. Tubuhnya terasa ringan dan mati rasa. Namun tiba-tiba ia mendengar suara lembut dari dalam kabut yang menyelimuti mereka.
Suara itu berasal dari salah satu anggota kelompok yang tiba-tiba muncul di depannya. Wajahnya kini berubah, hanya separuh wajahnya yang terlihat, sementara setengahnya lagi sudah hancur dan membusuk. "Dani, kami tidak bisa keluar lagi." Dani menatapnya dengan ngeri. Wajahnya yang membusuk itu adalah Tia. Matanya terbuka lebar dan darah mengalir dari luka-luka di wajahnya. "Kami sudah lama di sini, sudah sangat lama sekali, dan kamu akan menjadi bagian dari kami." Dengan kata-kata itu, tangan Tia terjulur ke arahnya dengan gerakan sangat cepat. Begitu tangan itu menyentuhnya, rasanya seperti api yang membakar, seperti ribuan jarum menembus seluruh tubuhnya. Tubuh Dani terkejut dan dia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang entah dari mana datangnya. Suara itu tampak aneh dan belum pernah ia dengar sebelumnya. Tapi tetap saja suara itu membuat ketakutannya semakin besar. "Jangan lari, Dani. Kamu sudah di sini. Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Dani pun berusaha berteriak tetapi tak ada suara yang keluar. Ia merasa tubuhnya perlahan menghilang seperti ditarik masuk ke dalam tanah. Di sekitar puncak gunung kabut semakin tebal. Di sana terlihat sosok-sosok bayangan yang bergerak, mulai merayap keluar dari dalam tanah dan dari dalam batu-batu gunung yang terpecah. Di sela-sela batu, tangan-tangan mulai terjulur, menarik dan menahannya. Dani merasa dirinya terperangkap, terjerat dalam satu dunia yang sangat asing, begitu gelap dan sangat menakutkan. Namun di saat terakhir, Dani mendengar satu kalimat terakhir dari Raka yang seolah datang dari dunia lain. "Kau akan tahu, Dani, semua ini sudah ditentukan. Kau hanya tinggal menunggu giliran." Dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Dani terbangun dengan rasa sakit yang menyebar di seluruh tubuhnya. Ia mendapati dirinya terbaring di dalam tenda yang dingin dan sempit. Kepalanya berdenyut hebat seolah otaknya diperas habis dan ada rasa aneh yang menyelimuti hatinya. Ia mendongak, mencoba mengenali tempat di sekitarnya. Namun yang ia lihat hanyalah kabut dan keheningan. Ia mendapati dirinya kembali seperti di tempat pendakian, tetapi ada sesuatu yang terasa begitu salah. Tenda yang sebelumnya tidak pernah ia lihat sekarang berjajar di sekitarnya. Bahkan suara angin yang biasa ia dengar kini sepi, tak ada suara burung dan tidak ada gemerisik daun, hanya kesunyian yang mencekam. "Mas Dani akhirnya bangun juga." Suara itu terdengar jauh tetapi rasanya begitu dekat. Dani menoleh dengan cepat dan melihat Raka berdiri di depan tenda. Wajahnya kembali normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sontak Dani pun terkejut. Apa yang terjadi? Di mana mereka?" Raka hanya tersenyum, senyuman yang sama sekali tidak meyakinkan. Mereka ada di sekitar sini, Mas. Kau hanya perlu sedikit waktu untuk mengingatnya." Dani kesulitan berdiri karena tubuhnya masih terasa lemah dan pandangannya terasa berputar sejenak. Ia pun berjalan keluar dari tenda dan berharap menemukan jawaban, tapi apa yang ia temui malah membuatnya berhenti. Kelompok itu ada di sana sedang duduk di sekitar api unggun dan tampak seolah tak ada yang berubah. Tia, Raka, dan semuanya seperti biasa. Mereka berbicara seolah mereka tidak pernah hilang atau berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Tidak ada darah, tidak ada kebusukan, tidak ada wajah-wajah hancur yang mengerikan seperti yang ia lihat sebelumnya. "Apa semuanya baik-baik aja, Mas Dani?" Ia menoleh ke arahnya tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Dani merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. "Apa yang sedang terjadi? Kenapa kalian? Apa ini mimpi?" Raka hanya tertawa kecil, senyumannya semakin lebar. "Kami semua hanya menunggu. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan, Mas Dani. Semua sudah beres sekarang." Dani merasa kepalanya pening, semua terasa kabur. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai tersadar. Sebuah ketakutan yang sangat besar. Tidak ada yang benar-benar selesai. Kalian bukan orang yang sama." Namun sebelum Dani mengatakan lebih lanjut, sosok yang lebih besar muncul dari balik kabut. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi Dani tahu siapa itu. Sosok bayangan yang pernah ia lihat di puncak gunung. Makhluk itu muncul seolah-olah dari dalam kabut dan matanya yang merah menyala. "Kami sudah menunggumu, Dani." Suara itu menggema lebih berat dan lebih gelap dari sebelumnya. Sebuah tepukan di pundak membuat Dani kaget.
Seketika yang ada di depannya hanyalah kabut biasa. Saat itulah Dani berusaha meyakinkan dirinya sendiri jika semua hanyalah ilusi yang tercipta karena dia sangat kelelahan. Meski ketakutan tetap bersemayam di dalam hatinya. "Ayo mas, kita lanjutkan. Tinggal sedikit lagi kan?" tanya Raka dengan suara dan ekspresi yang datar. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan hingga ke puncak. Di sana suasana menjadi lebih cerah. Dani memanfaatkan ini untuk menghirup udara segar sampai perasaannya lebih tenang. Di sana juga sudah ada beberapa pendaki yang menikmati pemandangan sambil sesekali berfoto. Di sini hal aneh kembali terlihat dan langsung disadari oleh Dani. Kelompok yang dipimpinnya hanya dia mematung, sambil sesekali mengedarkan pandangan. Tidak ada teriakan kehebohan, tidak ada yang mengambil foto. Ini sangat aneh untuk pendaki pemula. Biasanya orang yang pertama kali sampai ke puncak gunung akan sangat heboh dan bersemangat mengambil foto. "Ayo kita turun mas," ajak Raka tiba-tiba. "Hah?" Hanya itu yang keluar dari mulut Dani saking tidak percayanya. Dani menatapnya dengan teliti satu persatu anak di kelompok itu. Ia takut kembali ada kabut tebal yang mengubah mereka menjadi sosok yang sangat menakutkan. Ia takut ada tangan-tangan yang keluar dari tanah dan menahannya. Ingatan menyeramkan itu membuat Dani tidak berpikir dua kali untuk cepat turun. Bahkan meski sangat kelelahan, langkah kakinya sangat cepat. Bagaimanapun perasaan buruknya masih tidak hilang. Ketika sampai di tenda, semua merapikan barang masing-masing. Anehnya meski bawaannya terlihat banyak, 5 orang itu berhasil menyelesaikan semuanya sebelum Dani yang sudah berpengalaman itu. Setelah terlalu banyak hal aneh dan mengerikan yang terjadi, Dani jadi tidak terlalu pusing memikirkan hal itu. Dia lebih fokus membereskan barang-barangnya sendiri. Setelah itu mereka bergerak turun tanpa ada pembicaraan sedikit pun. Di tengah jalan mereka bertemu dengan kelompok pendaki yang akan naik. Dani menyapa mereka dan berbincang sejenak. Ketika Dani mengatakan ia sedang memandu kelompok pendaki pemula, para pendaki yang mau naik itu menatapnya dengan keheranan. Bahkan salah satu di antara mereka hanya berkata, "Hati-hati mas, semoga selamat." Dani berusaha berpikir positif. Mereka mengatakan itu karena memang akhir-akhir ini jalur pendakian sering tertutup kabut. Singkat cerita, mereka sudah sampai di bawah, tidak jauh dari pos registrasi. "Terima kasih mas sudah mendampingi memandu kami ke puncak," ucap Raka yang sambil menyerahkan sejumlah uang. Dani yang percaya tidak memeriksanya, melainkan langsung memasukkan ke dalam saku celana. Mereka pun akhirnya berpisah dan untuk pertama kalinya Dani menghidupkan kembali HP-nya. Terlihat ada banyak panggilan tidak terjawab dari Anton. "Ada apa ini?" tanya Dani sambil bergumam. "Dani?" Dani sangat mengenali panggilan itu. Suara khas dari Mas Bagus, salah satu penjaga pos registrasi yang sudah kenal dan akrab dengannya. "Kemarin itu Anton datang ke sini dengan panik nyariin kamu. Kayaknya ada masalah serius." "Iya mas, ini anaknya nelpon terus-terusan ternyata, tapi aku baru ngidupin HP." Setelah Mas Bagus pergi, Dani menelpon Anton. "Kemana aja sih? Baru nelpon sekarang, bikin orang khawatir," kata Anton begitu mengangkat teleponnya. "Lah, ya mandu klien lo lah sampai ke puncak, apalagi?" "Lo puncak bareng siapa? Klien gue itu mengalami kecelakaan waktu menuju pos registrasi, gak ada yang selamat, makanya jangan ngaco kalau ngomong Dani, lu masih di situ kan?" Dani terduduk lemas di tanah mendengar jawaban itu. Ia mengeluarkan uang dari kantong celana yang ia terima dari Raka. Dan ternyata uang itu sudah berubah menjadi daun kering. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.